hikmat seperti kita rasakan pemberitaan ini. Tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini, pada kesempatan ini kami berdua, yang pertama Pak Yusni Arahab dan saya Robin Fatihayu, yang mana dalam kegiatan ini kami akan berbagi aksi nyata tentang disiplin positif, yang mana salah satu proses dalam pendidikan guru penggerak pada angkatan 11. Baiklah Bapak Ibu, tidak mempanjang mukadimah, kami akan mempresentasikan aksi nyata kami. Yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Ayusni. Kepada Ibu Ayusni, waktu tempat silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Romi selaku moderator. Di sini akan saya lanjutkan presentasinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat dan juga kesempatan kita bisa berkumpul di kantor sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Tidak memperpanjang waktu lagi, saya langsung saja Bapak Ibu untuk mempresentasikan aksi nyata penerapan modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, selain ini untuk memenuhi tugas CGP kami Bapak Ibu, kami juga di sini ingin berbagi praktik baik tentang pembelajaran yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Iya, baik Bapak Ibu, bolehlah saya perkenalkan dulu, ini fasilitator dan pengajar praktik saya di CGP, yaitu fasilitatornya ada Ibu Lidik Handayani, SPD MSI, terus pengajar praktiknya ini ada Pak Hamami, SPD MPD. Baik, adapun budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, adapun poin-poin yang dipelajari di budaya positif ini Bapak Ibu, konsepnya ada yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga dan segitiga restitusi. Baik, di sini akan saya bahas satu persatu, yaitu yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Mencakup pemetaan, standar kompetensi, merdeka belajar, asesmen kompetensi minimal sehingga memberi ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan juga asesmen. Ya, dilanjut disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Implementasi disiplin positif yaitu bisa Bapak Ibu kita buat membiasakan budaya 5S atau saya perhatikan di SMP ada juga yang kelasnya Pak Romi 7S ya Bapak Ibu, ada tambah dengan bersyukur ya Pak Romi ya. Di sini saya budaya 5S-nya ada senyum, sapa, salam, sopan, santun dan juga membuat keyakinan kelas ataupun sekolah. Ya, dilanjutkan motivasi perilaku manusia. Setiap manusia itu berperilaku ada hal-hal yang ingin dicukupinya Bapak Ibu. Di sini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri.
Ya, lanjut pada membuat keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, kita harus pikirkan terlebih dahulu. Membuat keyakinan kelas ini yang pertama adalah dibuat oleh semua warga kelas atau sekolah. Jadi keyakinan kelas berbeda dengan peraturan ya Bapak Ibu. Kalau peraturan mungkin hanya satu orang, ini anak-anak peraturan kita di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi untuk keyakinan ini, seluruh warga sekolah kita ajak untuk membuat keyakinannya masing-masing. Jadi suara murid dalam hal ini kita dengarkan Bapak Ibu, seperti apa yang diinginkannya. Lalu lebih abstrak dari peraturan, terus berupa pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif. Ya, ini yang biasanya kalau peraturan kita ada tidak boleh merokok misalkan. Jadi kita buat dalam bentuk positifnya. Gimana kalau kemarin? Kalau kalimat positifnya tidak boleh merokok menjadi kalimat positifnya menjadi bebas asap. iya, bebas asap rokok atau sekolah bebas asap rokok. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalimat negatif tadi kita bentuk menjadi kalimat positif. Lalu selanjutnya singkat dan mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan juga sekolah. Jadi keyakinan kelas ini kita sepakati dengan murid-murid dan juga warga sekolah. Lalu kalimatnya kita usahakan yang berbau positif. Lanjut. Ya, ini merupakan aksi nyata saya Bapak Ibu. Saya sudah mencoba membuat keyakinan kelasnya ini di SMP Negeri 1 Atap Semambu. Ya, di awal pembelajaran semester 1 tahun ajaran 2024-2025, ini saya mencoba melakukan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid dengan budaya belajar melalui keyakinan kelas. Jadi saya dengan peserta didik bersama-sama membuat kesepakatan kelas yang akan diterapkan di sekolah dan juga di kelas. Saya merangkum semua keyakinan yang disampaikan murid menjadi 10 keyakinan kelas dengan berdiskusi dengan rekan sejawat. Saya merasa bahwa semua keyakinan yang disampaikan murid itu adalah hal yang diinginkan supaya mereka merasa nyaman, aman, dan senang mengikuti pembelajaran. Selain itu, mendisiplinkan diri, keyakinan kelas juga dapat menumbuhkan karakter positif seperti religius, sopan santun, dan sikap saling menghargai. Iya, untuk keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, saya merasa aksi nyata yang saya lakukan di kelas, saya melihat perubahannya memang ada, walaupun cuma sedikit Bapak Ibu. Tapi di sini kita bertahap. Sedikit perubahannya, saya melihat anak-anak sekarang lebih asyik dalam belajarnya, terus tidak membosankan. Lalu anak-anak merasa senang dalam belajar itu. Lalu kekondusivan kelas juga bisa dibuat dari keyakinan kelas tadi. Lanjut ke hukuman dan penghargaan. Hukuman memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Lalu penghargaan itu memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Ini kalau kita ingat waktu pendampingan individu kami Bapak Ibu yang mengikuti ya Pak Rustam ya, penghargaan itu bisa juga menjadi hukuman. Kenapa bisa menjadi hukuman? Ya misalkan di kelas kita ada juara 1, 2, dan 3. Selainnya itu berarti misalkan kalau ada 40 siswa, 3 yang mendapat prestasi, berarti 37 lagi kita anggap gagal. Jadi itu maksudnya yang gagal tadi merasa terhukum Bapak Ibu. Makanya saya juga berpikir di sini, oh iya, kurikulum Merdeka menyarankan kita atau pendidikan supaya tidak membuat lagi perankingan. Mungkin dari situ juga awalnya Bapak Ibu. Karena yang gagal tadi merasa ini kan, merasa terhukum ya, oh saya gagal. Ya, dilanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu, sebagai pendidik kita harus mengetahui ada 5 kebutuhan dasar manusia. Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan anak murid kita di kelas, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, 1 bertahan hidup, 2 cinta dan kasih sayang atau rasa diterima, 3 kebebasan, 4 kesenangan, 5 penguasaan. Nah kalau ini kita pahami, mudah-mudahan bisalah kita untuk menuntun anak-anak murid kita dalam memberikan pengajaran kepada mereka. Berarti nomor 4. Ya Bu. Dilanjut, posisi kontrol guru. Nah ini Bapak Ibu yang sering kita lakukan di sekolahan. Kira-kira di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai
sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, yang paling bagus dan paling efektif ini harus kita mencapai ke bagian posisi yang manajer. Karena yang penghukum sudah biasa kita ya Bapak Ibu. Untuk kalimatnya di sini ada. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita yang biasa kita lakukan kira-kira termasuk di mana? Untuk penghukum di sini ada kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas. Lalu kamu berdiri di depan kelas sampai pembelajaran selesai. Nah ini Bapak Ibu, ternyata selama ini yang kita lakukan seperti ini, saya jujur, diri saya sendiri pun sering rupanya melakukan hukuman terhadap siswa. Dan saya lihat efeknya bukannya malah menjadi bagus, tapi malah menjadi buruk. Anaknya menjadi semakin melawan dengan kita, ya, tidak ada lagi sopan dengan guru. Nah ini salah satu kalimatnya Bapak Ibu. Lanjut ke pembuat merasa bersalah. Kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau kita ngomong seperti itu dengan murid, rupanya si anak tersebut merasa bersalah Bapak Ibu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, lalu kalau posisi teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak ada bantuan ibu selama ini. Ingat, tidak bantuan ibu selama ini. Di posisi pemantau, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Lalu di posisi manajer, ini yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu. Kalimatnya boleh seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, yang kita yakini ini kita kembalikan ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita buat. Biar anak itu berpikir cerdas lagi, lebih kreatif lagi, dia mengingat kembali keyakinan yang sudah dibuat bersama. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi di sini kita hanya mengarahkan anak itu untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya Bapak Ibu. Kita cuma jadi manajer pada siswa. Kita arahkan anak itu untuk mencapai solusi dari masalah yang dihadapinya. Lanjut ke yang terakhir, segitiga restitusi. Dan inilah yang Iya, yang baru kami praktekkan juga di CGP, dan yang seharusnya kita buat pada anak didik kita harus dengan langkah-langkah restitusi ini Bapak Ibu. Di mana langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas murid. Ada siswa yang bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kalimatnya seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan kita panggil anak murid itu, kita tanya apa kira-kira kesalahan yang sudah diperbuatnya, lalu kita stabilkan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalkan kalimatnya Bapak Ibu. Lalu sudah kita stabilkan, lanjut pada validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah, kalimatnya boleh seperti ini Bapak Ibu. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya apa alasannya, kenapa berbuat atau berperilaku buruk seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Ya, boleh seperti itu Bapak Ibu. Setelah yang kedua, langkah kedua, ada langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini boleh kalimatnya, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Ya, sebelum restitusi ini, kita seharusnya sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kita buat dulu, baru kembalikan lagi pada tahap restitusi, kita tanyakan keyakinan. Lalu, kamu ingin menjadi seperti apa? Kita tanyakan kepada anak murid kita. Jadi dari ketiga langkah restitusi ini, mudah-mudahan anak bisa berpikir cerdas menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Itu saja pemaparan dari saya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun saran, kami persilahkan. Tapi kalau sudah paham semua, boleh dilanjut ke Pak Tom. Oke Bapak Ibu, di sini ada kertas putih. Nah, jadi sedikit berbagi. Tadi Bu Aismi sudah memberikan materi tentang disiplin positif. Nah, saya bersama Bu Aismi akan meminta Bapak Ibu guru untuk menuliskan budaya positif yang pernah dilakukan di kelasnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing. Ya, nah,
Jadi budaya positif tadi sampaikan itu apa namanya contoh kecil tadi seperti mungkin di kelas itu untuk mengambil sampah, maksudnya menyuruh anak itu mau mengambil sampah di depan kelas itu membuangnya ke tong sampah. Itu salah satu contoh budaya positif. Nah, tetapi aturan dengan keyakinan itu tadi sampaikan itu berbeda. Yang aturan itu adalah katanya itu Bapak Ibu itu adalah kata yang negatif. Nah, ketika keyakinan itu adalah katanya yang kata positif. Nah, seperti tadi disampaikan dilarang merokok. Nah, itu adalah kata negatif. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kata positifnya itu adalah bebas asap rokok. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu boleh menulis di sini sebanyak mungkin tentang disiplin positif yang pernah dilakukan. Di kelasnya. Ya, di kelasnya boleh, di sekolahnya boleh. Ya. Boleh ya Bapak Ibu, mau gotong royong, nasi semut. Banyak anak hukuman. Banyak hukuman yang berikan. Banyak hukuman. Ada yang lingkungan sekolah selalu bersih. Cuma yang begini belum berhasil. Banyak lagi kok. Nah, jadi untuk segitiga restitusi ini Bapak Ibu, memang seperti disampaikan oleh Bu Ayus, itu kita harus membuat dulu keyakinan kelas kita. Nah, sementara ini kita masih berpikir keyakinan itu sama dengan aturan ya Pak, peraturan. Nah, seharusnya kalau kita berpikir lagi, yang namanya peraturan itu pasti nanti akan dilanggar gitu. Tetapi kalau misalkan kita buat keyakinan, itu bahasa yang negatif itu bisa dengan terbiasa itu terhilang sendiri gitu. Intinya kita mencoba membuat motivasi intrinsik dari siswa itu, Pak. Jangan termotivasi dari luar ya Pak. Iya. Dari dalam dirinya memang berubah ke yang lebih baik gitu. Berubah dari sebenarnya. Tidak Pak. Bu Ayus nih, Ya, Pak. seperti yang saya lakukan itu kan dulu saya pernah juga menerapkan itu kan di sini. Cuman menerapkan pemahaman lingkungan sekolah selalu bersih kan gitu. Cuma berulang belum pernah berhasil. Tolong itu gimana solusinya? Kebersihannya Pak. Ya, lingkungan sekolah selalu bersih. Itu kan termasuk apa namanya keyakinan kesepakatan bersama ya. Menjaga kebersihan. Cuman agar itu muncul dari dalam diri siswa dan dari lingkungan warga sekolah itu belum tumbuh kembang. Iya Pak. Nah, itu kalau nanti dibawa gimana solusinya? Kalau saya pikir sih Pak kembali ke kebiasaan. Nah. Jadi saya lihat ini kita sekarang sudah ada pulau sekolah pungut sampah ya Bu ya. Kayaknya itu salah satu cara untuk ini. Tapi untuk kesadarannya mungkin Pak Kata-katanya hari ini. Jadi memang saya minta ke Bu Lina kemarin Bu pulang sekolah kelas 1 secara berguyur ya punya sampah kelas 2 juga kemarin yang SD. Jadi menambahkan Pak, jadi Pak Arifin selaku kepala sekolah sudah menyampaikan bagaimana kalau kita setiap pulang sekolah itu anak disuruh membersihkan lingkungan sekolah ya Pak ya. Nah, jadi itu kalau kita membuat keyakinan kelas berarti menjaga lingkungan agar tetap bersih juga bisa gitu kan, atau menjaga lingkungan sekolah yang selalu bersih juga bisa. Itu bisa dimasukkan. bisa untuk keyakinan sekolah kita Pak, bukan dengan keyakinan kelas, tetapi keyakinan sekolah gitu Pak. Jadi dengan membiasakan, saya rasa membiasakan kepada diri kita dulu Pak. Sebenarnya kita ini masalahnya bukan kepada anak, tetapi pada diri kita gitu. Ketika kita sudah sadar akan bahwa lingkungan sekolah itu bersih, otomatis ketika kita menyampaikan kepada anak, pasti akan anak itu dengan terbiasa melihat kita ya peduli terhadap sampah yang banyak di lingkungan kita ini gitu. Gitu, Pak. Intinya kebiasaan yang dimulai dari diri sendiri dulu Pak. Mikro dari ini. Sudah Bu, sini Bu. Belum, saya Iya. Berapa adanya Bu? Iya, satu liter. Satu liter apa?
Ya mungkin kalau untuk masalah kita kan sudah punya apa nih, sudah punya keyakinan keras misalnya. Nah mungkin Bu Ayu bisa Bu ya mempraktekkan sama saya, Ibu jadi gurunya, saya jadi murid ya. Oh, boleh. Ya mungkin ini tentang konstitusi, Pak Ibu tadi sudah sampaikan. Jadi kalau saja kita melihat apa namanya di kalimatnya saja mungkin yang seperti apa kita kan tidak tahu nih. Nah nanti saya yang akan praktek dengan Bu Yusni dan saya sebagai murid, Bu Yusninya sebagai guru. Ya. Sudah Pak, isi lah Pak. Amin sudah. Ini. Sudah Pak, itu banyak. Satu aja. Lamirnya banyak. Oke, sebelum kami mempraktekkan Bapak Ibu, jadi coba lihat aja Bu. Hah? Baik. Kalau belajar ya. Jadi saya akan membacakan hasil dari pendapat Bapak Ibu guru. Yang pertama, setiap pagi anak selalu melakukan operasi semut. Anak-anak setiap pagi melakukan kebiasaan piket kelas. Nah itu termasuk positif kah, Bapak Ibu? Setiap pagi anak selalu melakukan operasi semut. Anak-anak setiap pagi melakukan kebiasaan piket kelas. Ya Pak Yus ya? Iya. Nah itu masuk ke kebiasaan positif. Lingkungan sekolah selalu bersih. Nah, lingkungan sekolah selalu bersih tadi sudah disampaikan. Berarti kita harus melakukan kebiasaan yang dimulai dari diri kita sendiri dulu. Selanjutnya pengaturan anak kebiasaan ngomong kotor. Anak kebiasaan ngomong kotor, jadi sopan santun, nilainya itu sopan santun, menghargai sopan santun. Dan terakhir, sebelum masuk kelas pakaian harus rapi. Keyakinan peraturan sebelum masuk kelas pakaian harus rapi. Keyakinannya warga kelas yang rapi, gitu ya. Sebenarnya kalau peraturan itu kalau sebelum masuk kelas pakaian harus rapi. Kira-kira itu negatif atau positif kalimatnya, Bu Jenang? Sebelum masuk kelas pakaian harus rapi ya. Itu kalimat positif atau negatif? Ingat kata harus. Harus peraturan. Hah? Peraturan kan? Kenapa? Itu ada kata harus ya, itu ya. Nah, jadi sebenarnya keyakinan itu benar. Warga kelas itu harus apa? Yang rapi, warga kelas yang rapi. Disimpulkan jadi selalu rapi. Ya, selalu rapi. Berpakaian rapi. Jadi itu bisa ke disiplin, gitu kan? Oke? Ceritanya Bapak sering terlambat gitu ya? Ya, saya sering terlambat. Ya intinya ya? saya sering terlambat. Nah nanti gitu. Ya Bu ya. Ibu jadi gurunya. Iya. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan mencoba memperhatikan segitiga restitusi misalkan kepada murid kita. Nah di sini contohnya saya sebagai guru dan Pak Romi sebagai muridnya. Siapa Romi? Iya boleh. Permisi. Silakan masuk. Maaf ya Pak, saya panggil nama. Iya. Tanda enak kan? Iya. Romi, tahu nggak kenapa Ibu panggil kemari? Tahu. Kenapa kira-kira? Saya terlambat sekolah. Iya. Dalam ingatan kamu, kira-kira sudah berapa kali terlambat sekolah? Ini saya sudah 3 kali Bu terlambat sekolah. Iya benar, Ibu juga dapat laporan dari guru piketnya. Romi itu sudah 3 kali terlambat ke sekolah. Kira-kira Romi terlambat sekolah pasti ada alasannya. Ada Bu. Karena saya tiap pagi itu saya malamnya main game Bu. Jadi saya bangun itu telat Bu. Iya begitu ya, berarti setiap malam Romi itu main HP, makanya lama tidur, jadi pagi-pagi terlambat bangun. Iya Bu. Itu ya? Iya. Iya. Kira-kira terlambat berangkat ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu.
kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Disiplin waktu Ibu. Iya, jadi kira-kira disiplin ini penting nggak untuk kamu? Penting sekali Ibu, karena bisa untuk tidak menghargai orang lain Ibu. Iya, benar sekali ya. Jadi disiplin ini sangat penting untuk kita. Bisa untuk pekerjaan kita bisa lebih tidak menumpuk, bisa menghargai waktu, bisa menghargai orang lain, gitu ya. Ya Ibu. Iya. Jadi gimana caranya biar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Ya saya akan malamnya tidak main game lagi Ibu, sehingga saya bisa ke sekolah itu bisa berbagi datangnya. Iya, tepat sekali ya. Solusinya kamu sudah tahu. Jadi kamu harus tidur lebih awal, tidak boleh begadang lagi, apalagi main HP, biar tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Ya Bu. Ya, jadi ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya. Ya, baik. Kamu, Romi bisa kembali ke kelasnya. Baik Bu. Ya. Baik. Sudah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita cari apa akar permasalahannya tadi, ya itu menstabilkan identitas, lalu kita validasi tindakannya atau perilakunya salah atau tidak yang dikerjakannya. Ya. Lalu sudah tahu tindakannya salah atau tidak, kita kembalikan ke keyakinan yang ada, keyakinan sekolah ataupun kelasnya. Lalu dia cari sendiri solusinya, kita hanya mengarahkan. Ya, kita kembalikan ke keyakinan, dia sudah tahu apa itu solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, dari situ tercapailah tadi untuk penyelesaian masalah dari anak tersebut. Seperti itu, Pak. Mungkin ditambahkan Pak. Baik Bu. Ya benar yang disampaikan oleh Bu ini. Jadi sebelum kita merestitusi anak, kita itu harus punya dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Nah yang pertama penting kita lakukan ini. Kenapa? Karena permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu banyak. Bisa dengan mencontek, bisa dengan makan di kelas, datang terlambat, ganggu temannya, atau malas untuk belajar dengan guru tertentu misalnya. Nah jadi itu pentingnya kita di awal kita masuk sekolah itu kita harus punya yang namanya itu keyakinan kelas. Nah sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di kelas kita atau di sekolah kita itu bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi. Nah yang sesuai langkahnya tadi, yang pertama validasi tindakan, menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah seperti yang kami praktekkan tadi, itu adalah salah satu contoh hasil dari pembelajaran kami pada program guru penggerak ini. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Bagaimana Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan atau tidak ada lagi? Yang mungkin ya bukan. Ini kan Tanya ini Pak Bu. enggak. Saya mau tanya enggak? Enggak maksudnya bukan tanya itu kayak ini gitu kan. Dipresentasikan Pak Romi sama Bu Ayu ini. Jika ada salah mungkin itu kekurangan saya. Ya saya mengamati itu tentang kedisiplinan kelas tadi. Itu dari gurunya dulu apa kita langsung memberikan posisi itu kepada anak? Itu bagaimana? Jika misalnya tadi kan terlambat, terus siswa mau mendorong, terus satu lagi ya kebersihan. Jelas itu gurunya dulu, Ya. baru siswanya. Nah kita kalau itu sudah dapat pada diri guru, bagaimana contohnya? Ya, terima kasih Bu Ika. Jadi Bu Ika, sebenarnya kita tahu bahwa murid kita itu sebenarnya semua orang, bukan murid saja, itu tidak ada yang salah. Yang salah itu mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita itu salah. Nah, ketika kita menerapkan disiplin positif baik di sekolah ataupun di rumah, gitu kan, kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri. Nah, ketika contoh kecil, ketika kita melihat sampah di depan kelas kita, tergerak hati kita ini untuk mengambil sampah tersebut. Nah, ketika anak kita lewat atau murid kita lewat, ketika kita mengambil sampah tersebut dan kita masukkan ke tong sampah, pasti anak itu akan meniru, oke, berarti sampah itu harus diambil, harus dimasukkan kepada tong sampah. Nah gitu. Terus anak juga berbicara kotor. Nah mungkin saya juga pernah melakukan, mungkin ada kita tidak sadar ya Bu ya. Jadi perkataan kita itu bisa membuat
anak-anak itu meniru apa yang kita sampaikan. Nah, jadi kita sebagai guru itu pasti akan ditiru dan dicontoh, gitu kan? Nah, jadi kita itu harus memang betul-betul menjaga apa sih yang akan kita lakukan, tindakan itu harus bagaimana. Nah, itu akan dilihat oleh anak. Ketika kita contoh lain, ketika kita datang ke sekolah, ketika kita dari sekolah itu jam 7.30, pasti anak akan mengikut jam 7.30 ibu atau bapak gurunya baru datang. Nah, jadi dengan seperti itu, tetap anak itu akan niru kita, Bu. Bapak itu aja datangnya jam 7.30, atau ibu itu datangnya jam 7.30. Berarti guru harus ada keyakinan kan? Nah, bukan sebenarnya keyakinan itu, Bu, bisa dari individu sendiri, bisa dari kita seperti di sekolah ini, bisa kita antar kelas, gitu kan, di kelas kita maksudnya. Jadi kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri, apapun jenis keyakinan yang kita buat, kalau kita tidak memulai, pasti itu akan sia-sia, gitu. Jadi intinya, mulailah dari diri kita sendiri. Kalau kita sadar akan keyakinan itu, berarti kita sudah bisa sedikit menjalankan proses tersebut. Nah, mungkin jawabannya begitu, Bu. Sedikit saya tambahkan, Bu Mitra. Nah, di keyakinan tadi, ini saya kasih Bu. Di keyakinan itu keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya bukan hanya untuk murid saja berlakunya, tapi untuk seluruh warga sekolah, baik itu guru, murid, ya. Kalau misalkan ada yang sekolahan ini kan mengikuti Bu Mitra, semuanya berlaku, bukan hanya untuk murid saja. Ya, itu seperti sama murid saya, ada senjak nggak ada operator. Iya. Tapi memang benar Bu Mika, kalau cuma murid yang kita tertibkan, kita saja sebagai guru, ya, jadi teladan yang buruk lah ibaratnya, nggak bisa mencontohkan yang baik kan, itu bakalan diapakan murid, ditanyakan, bukunya saja bapak itu aja, ibu itu aja, datangnya terlambat, maaf ya bapak ibu. Kita bukan cari kesalahan kawan, kita cuma memberikan pandangan. Iya, memberikan pandangan. Jadi dari keyakinan itu semuanya berlaku, baik murid dan juga guru. Itu saja. Terima kasih, Ibu calon guru kita. Sama Bu. Ya, Ibu, mungkin itu saja. Kalau ada ditanyakan lagi, silakan. Kalau memang tidak ada lagi, mungkin akan kita tutup sesi pertemuan kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, marilah kita. Pak Romi, benar ya? Iya, Pak. Kalau tambahan dari saya, itu untuk menerapkan disiplin positif itu diperlukan satu komunikasi yang efektif. Jadi antar sesama guru itu yang sesuai yang ditanyakan oleh Bu Mika tadi, nah kita itu perlu membangun komunikasi efektif agar penerapan budaya positif itu bisa terlaksana, baik di lingkungan sesama guru maupun secara umum lingkungan sekolah. Baik antara lintas pendidikan, berhubung kita ini sekolah tingkatan, berarti kita melibatkan dua sekolah SD dan SMP. Nah itu kita ada kolaborasi dalam menerapkan budaya disiplin positif dan membangun komunikasi yang efektif. Nah itu tambahan saya. Baik, Pak, terima kasih atas tambahannya. Memang benar yang disampaikan oleh kepala sekolah kita. Jika kita tidak melakukan kegiatan ini bersama, kita tidak akan bisa untuk mencapai tujuan itu bersama. Nah, seperti yang kita pernah lakukan dulu, itu kita membuat suatu visi, yang mana visi tersebut tidak bisa kita capai dengan saya sendiri ataupun guru sendiri ataupun kepala sekolah sendiri, tetapi semua warga sekolah yang ada di sini itu sama-sama untuk mencapai visi tersebut. Nah, sehingga apapun yang kita impikan, apapun tujuan yang akan kita capai, sehingga berhasil dengan kolaborasi bersama. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan kata. Sekali lagi kami mohon maaf atas mungkin kehilapan dan sebagainya. Baiklah, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka berakhirlah acara presentasi kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.